Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menerapkan aplikasi ETAP dalam menghitung atau menganalisa analisis sistem tenaga listrik atau sistem daya listrik. Nah, ini kita lihat aplikasi ETAP-nya ya. Nah, jadi nanti setiap mahasiswa silahkan Anda menginstal aplikasi ETAP yang Ibu bagikan nanti linknya, nanti ada di sana softwarenya, silahkan di-download dan diinstal. Di sana juga nanti ada petunjuk cara menginstalnya. Nah, untuk tahap awal, ini adalah tampilan etap setelah, khususnya Ibu pakai etap 19. Tampilan etap setelah diinstal dan seperti ini. Dan untuk memulai pekerjaan baru, silahkan diklik di sebelah kiri lembar putih kertas ini. Lembar kertas putih ini ada tulisan push, ada tulisan di bawahnya ada tulisan new. Jadi new create a document. Nah, seperti ini. Nah, ini judul filenya apa? Kita bisa dikasih tugas satu. Ini. Oke. Nah, sebaiknya jangan menyimpan di C karena nanti bisa penuh penyimpanan C-nya. Jadi silahkan di browse ke E atau ke D gitu ya. Ke drive yang lain. Nah, untuk metriknya pakai 50 Hz. Oke. Nah, ini di etap, kita simpan di etap. Di E ya ini. Nah, ini etap. Ya. Mungkin ada tugas apa di folder tugas. Oke. Nah, kasih nama tugas satu. Oke, metriknya 50 Hz ya, sesuai dengan standar frekuensi Indonesia. Oke. Nah, ini silakan usernya terserah nama kita sendiri, boleh. Oke aja. Nah, nanti akan muncul lembar kerja baru. Nah, ini klik Project Master dan Editor. Oke ya. Hmm, ini aja, oke. Nah, ini lembar kerja barunya kita perbesar, ya. Seperti ini. Oke, untuk langkah awal ini kita contohkan sistemnya tidak kita mulai dari generator, tapi kita mulai dari saluran transmisi. Berarti saluran transmisi artinya dari power grid, ya, atau saluran tenaga. Power grid, saluran tenaga, ya. Bisa diperbesar. Nah, jadi ini adalah saluran transmisi. Kita klik dua kali untuk mengisi atau merubah settingannya. Jadi ini transmisi 3 pas, oke, tipenya swing. Kemudian kita isi ratingnya, kita masukkan data ratingnya. Nah, transmisi berarti 150 kV. Nah, sistemnya bebannya seimbang. Nah, itu ya. Kita oke kan ini. Tidak muncul. Nah, ini MPASC itu adalah MPH hubung singkatnya. Tapi karena kita nggak membahas hubung singkat, kita nolkan saja datanya. Nah, itu setiap kita membuat sebuah komponen, maka urutan berikutnya itu harus ada bus bar atau terminal. Jadi kita cari busnya di sini, bus bar. Nah, ini create a bus atau terminal ke bus ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan auto connection power grid-nya dengan bus barnya.
Nah, ini otomatis bus barnya berubah menjadi 150 kV. Ya, karena sistem transmisinya tadi sudah 150 kV. Setelah itu kita akan turunkan tegangannya menggunakan trafo dari 150 menjadi 120 kV. Nah, seperti ini otomatis tersambung. Oke, kita kasih bus bar karena sudah menginputkan satu komponen trafo, maka di bawahnya harus kita inputkan bus bar. Nah, nah, ini masih nol busnya karena setting komponen yang terhubung ke bus bar itu masih nol. Jadi kita ubah setting di sini, setting trafonya. Nah, ini dapat kita ganti namanya trafo distribusi ya. Karena nanti dia menurunkan tegangan dari 150 menjadi 20 kV. Ini trafo terhubung ke bus 1 ya dan ke bus 2. Ini dia bus 1, bus 2, bus 2. Oke, kita pakai standar IEC, oke, 3 pas, oke. Kemudian ratingnya kita inputkan, untuk kita ganti. Nah, ini primer 150, sekundernya 220. Oke, 20 kP ya. Kemudian, nah, MPA-nya jangan lupa diisi. Kapasitas hal penting dalam sebuah trafo itu selain tegangan input dan tegangan keluaran atau tegangan primer dan tegangan sekunder, namun juga dayanya. Dayanya kita pakai 80 MPa. Seperti ini. Dan impedansinya satu, jangan lupa. Karena nanti kalau impedansinya lupa, udah jadi error. Ya, nah, itu komponen-komponen penting atau ada data-data penting atau parameter penting dalam sebuah trafo. Kita pakai standar yang dianjurkan. Ya, ini dianjurkan, kita klik ini, jadi semuanya otomatis menyesuaikan. Oke, kita oke kan. Nah, kita lihat di sini busnya udah berubah dari 0 menjadi 20 kV, menyesuaikan dengan rating trafonya. Nah, setelah itu nanti ada saluran distribusi sekunder. Ya, artinya distribusi sekunder nilainya 20, distribusi primer ya maaf, bukan sekunder, tapi distribusi primer. Menyesuaikan dengan nilai bus bar atau keluaran dari trafo distribusi. Kita pakai penghantar aja, kita pakai sini kabel atau penghantar. Nah, berarti ini ada penghantar. Nah, nanti saluran distribusi ini, nanti kabel itu berupa saluran distribusi. Ini bisa kita ganti settingnya. Kita mau pakai apakah ada overhead atau penghantar udara maupun kabel bawah tanah. Bisa kita setting, ganti settingnya di sini. Nah, ini kabel atau penghantar terhubung ke bus 2. Oke, kemudian, nah, eh panjang kabelnya bisa kita setting di sini. Misalnya 20 meter. Kita ganti library-nya di sini. Library ini menentukan jenis penghantarnya. Di sini ada kafenya sekalian, 20 kafe. Hmm. Nah, ini kalau XLPE, atau misalnya kita mau mencari yang lain, bisa kita ganti di sini. Hmm, kita bisa, bentar. Nah, ini kafe di sini. Ini kan 600 volt atau 0,6 kafe. Nanti nggak cocok kita pakai yang itu. Nah, kita bisa cari di sini pakai yang 20 kafe aja. Searching di sini ya, 20 kafe. Oke. Nah, ini muncul jenis penghantarnya yang 20 kafe. Mungkin Anda mau pakai yang jenis di atas. Ya, jenis penghantar eh, dengan penghantarnya aluminium. Kalau CU itu tembaga. Nah, kita pilih yang aluminium seperti ini. XLP itu adalah penghantar
kabel bawah tanah nih bisa XLPE. Kalau beda dengan pengantar udara biasanya keterangannya overhead seperti itu. Kemudian kita pilih di sini diameter penghantarnya. Apakah dia ini yang paling kecil? Oh, ternyata di sini 50 ya. Nah, 50 milimeter kuadrat. Kita ambil ini kita oke kan. Oke, kita oke. Ini udah panjangnya udah oke. Kita oke kan. Setelah itu kita kasih beban. Ya, oh, jangan lupa bikin bus barnya. Ini. Oke, kita bikin beban dulu ya. Bebannya kita pakai beban dinamis. Jadi ada beban statis dan ada beban lam namanya. Berarti dia bebannya bukan beban statis. Berarti ada motor listrik juga di sini. Oke, kita panjang. Nah, kita hubungkan bebannya ke bus bar yang di atas. Nah, langsung berubah jadi 20 kV ya. Oke, kita setting bebannya kita setting seperti ini. Beban. Nah, ini oke ya, beban template-nya. Oke, kita ganti di sini kapasitasnya. Nah, ini eh, kalau power faktornya juga bisa kita ganti di sini. Power faktornya 85, MPA-nya kita masukkan di sini 20. Nah, ingat ya bebannya ini tidak boleh melebihi dari kapasitas trafo. Karena trafonya tadi 80 MVA, maka bebannya tidak boleh di atas 80. Ya, jadi kita bikin 20. Nah, kalau bagaimana kalau bebannya 80 juga sama dengan trafo? Ya boleh, tapi nanti kekurangannya itu nanti kita tidak bisa melakukan penambahan beban. Nah, ini kita lihat. Nah, ini otomatis nilai wattnya itu menyesuaikan dengan power faktornya yang kita inputkan di sini. Langsung berubah menjadi 17. Kalau ini power faktornya kita ganti jadi 90, gimana? Nah, berubah lagi ya. Jadi mengikuti nilai power faktor yang mau kita masukkan. Gitu ya. Tambah 85, 90, boleh. Ya, kita oke kan? Nah, 20 MVA, oke ya. Sekarang coba kita running. Kita mau lihat berapa rugi tegangan ya atau tegangan yang sampai ke beban apabila kita menerapkan penghantar dengan tipe yang tadi ya, yang sudah kita inputkan, yaitu panjangnya 20 meter dan jenis penghantarnya XLPE dengan eh, penghantar jenis aluminium. Nah, seperti itu. Dengan inti aluminium. Untuk merunningnya kita klik PQ yang di sini nih, load flow di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan, nah ini, di sini ada tulisan PQ juga. Tulisannya itu run load flow. Oke, kita running, kita kasih nama tugas satu. Oke, nah ini kalau kita ingin memilih ini persentase penurunan tegangannya. Ini masih 100%, 98,52 dan sampai ke beban itu menurun menjadi 98,45%. Nah, ini juga bisa kita ganti dalam nilai bentuk nilai KV. Kalau ini dan dalam persen. Kita bisa lihat di display option. Ini. Jadi tampilan apa yang mau kita lihat, kita lihat di display option. Di ini. Nah, ini. Ini kan tadi dalam persen. Sekarang kita melihat dalam KV. Kemudian ampernya. Kita melihat ampernya. Ini. Ampere. Oke, kita oke kan? Nah, ini lihat.
tetap 150 kV. Nah, ini dari 20 kV turun menjadi 19,7. Kemudian sampai ke beban, ya di sisi beban turun lagi menjadi 19,69. Jadi penghantar yang di sini mempengaruhi tegangan yang sampai ke beban. Enggak 20 kV lagi sesuai dengan sekunder trafo, tapi sudah turun sesuai dengan rugi tegangan yang ada di penghantar di sini. Itu ya. Kemudian ini adalah aliran arusnya sampai ke beban itu 582,8 ampere. Ya, sesuai dengan beban yang kita pakai. Nah, tugas Anda sekarang Anda rubah-rubah penghantar yang ini. Ya, jadi kita klik di sini. Tugasnya. Nah, ini Anda rubah-rubah nih, panjang penghantarnya cukup 5 variabel. Kemudian tentukan berapa penurunan tegangannya. Jadi nanti hasilnya boleh dibuat di Excel atau di Word, ditulis di sana. Dengan panjang penghantar sekian, maka tegangan yang sampai ke beban sekian kV. Kemudian kalau ditambah lagi sekian, sekian, sampai 5 variabel. Nah, kemudian disimpulkan berapa persentase penurunannya. Ya, itu yang pertama, tugas pertama. Tugas kedua, sekarang jenis apa diameter penghantarnya ditukar. Menukarnya di library seperti tadi. Nah, ini. Tadi kan kita ambil diameter awalnya 50 milimeter kuadrat. Sekarang Anda tukar-tukar diameternya 5 variabel juga. Dari 50 milimeter kuadrat, 70, 95, dan 20. Oke ya. Nah, nanti hmm, Anda lihat pengaruh diameter penghantar terhadap penurunan tegangan sampai ke beban. Sama dengan yang tadi pertanyaannya. Baik. Nah, jika ada pertanyaan mengenai tugasnya, atau mengenai kesulitan menginstal programnya, silahkan di WA dan dihubungi Ibu. Ya, baik. Ibu akhiri sebentar. Oke, baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.